Setelah membahas tentang jQuery Selector, pada bagian ini kita masuk ke materi tentang jQuery Event. jQuery Event ini inti dari pembahasan tentang jQuery. Dan bagian yang paling penting untuk teman-teman ketahui, website jauh lebih interaktif karena ada konsep kerja event ini. Di bagian sebelumnya saya sudah memberikan contoh ketika tombol button diklik, yaitu event on click. Ketika diklik, lakukan sesuatu. Dan kalau teman-teman belum tahu apa itu event, event ini termasuk bagian dari JavaScript yang artinya sesuatu atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh user. Baik itu klik, double klik di suatu gambar misalnya, kursor pointer berada di atas gambar, namanya mouse over, terus ada istilah mouse out ketika mouse pointernya keluar dari elemen tersebut. Tentu masih banyak lagi event-event yang lebih keren. Dan kalau teman-teman sudah pernah belajar JavaScript, di bagian JavaScript DOM kita sudah menjelaskan beberapa event yang bisa kita pakai. Sebagai contoh, saya akan coba gunakan elemen yang sama untuk bisa kita klik, yaitu button. Ketika buttonnya diklik, kita mau lakukan sesuatu. Pada bagian sebelumnya kita sudah melakukan sesuatu terhadap ID text-nya, yaitu mengubah elemen dari judul ini. Kita ambil, kita ubah jadi word. Nah, sekarang saya akan lakukan sesuatu lebih dari ini. Yang saya mau lakukan adalah mengubah judul teksnya dan memberikan pesan dalam bentuk HTML. Tapi pertama-tama kita harus siapkan dulu elemen untuk menampung pesan notifikasinya. Jadi saya mau ketika button diklik, kita ngasih pesan ke dalam div yang kita kasih ID, namanya pesan misalnya. Nanti div ini akan kita isi dalam bentuk pesan ketika keadaan event ini dijalankan sama user. Kita seleksi menggunakan tanda $, lalu kita panggil ID-nya, yaitu pesan. Kita akan tambahkan pesan versi HTML. Kalian bisa gunakan metode HTML di dalam jQuery. Di dalamnya sebuah string yang bisa kita tampilkan sebuah HTML seperti ini. Ketika buttonnya diklik, saya mau memberikan pesan yang tulisannya adalah tulisan berhasil diubah. Seperti ini. Kalau teman-teman tampilkan, kita lihat di halaman browser, lalu teman-teman refresh. Belum terjadi apa-apa, perubahan akan terjadi ketika tombolnya diklik. Maka nanti secara otomatis jQuery ngasih pesan dalam bentuk HTML seperti ini. Tentu nilainya tidak ada yang berubah. Kalau teman-teman balik lagi ke halaman editornya, di sini saya akan ganti jadi ballet. Karena pada bagian sebelumnya kita sudah ngatur teksnya jadi Word. Terus ketika diklik, kita mau jadi Halo Baledemi. Kita bisa lihat, kita bisa klik, teksnya berubah, dan kita mendapatkan pesan notifikasi. Nah, metode HTML ini berbeda dengan metode yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu metode teks. Kalau teman-teman menggunakan metode teks, hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang ada di dalam tulisan teksnya, yaitu HTML, akan diubah menjadi sebuah string, atau akan ditampilkan dalam teks biasa. Nah, di situ kalian sudah bisa melihat perbedaan dari kedua metode teks dan HTML. Seperti di dalam JavaScript, ada inner text dan ada inner HTML. Kedua metode tersebut sangat serasi dan saling melengkapi. Jadi kalau teman-teman ingin mencetak sebuah HTML beserta tulisannya, maka metode HTML cocok untuk kamu. Kalau pakai teks, khusus untuk tulisan biasa. Tentu di dalam fungsi ini kita bisa melakukan beberapa aksi. Misalnya kalian memanggil sebuah fungsi atau menjalankan sebuah animasi. Itu juga boleh. Intinya apa yang dilakukan ketika buttonnya diklik. Jadi itu dia contoh penggunaan event dari jQuery yang sangat sederhana. Nah, coba kalau teman-teman bandingkan dengan sintak JavaScript dengan melakukan hal yang sama seperti ini. Maka kode yang perlu kalian tulis cukup panjang, di mana JavaScript menambahkan sebuah event namanya @eventListener. Tapi kalau pakai jQuery sangat praktis dan rapi dalam penulisannya.
karena penulisannya dibungkus di satu fungsi yang sangat sederhana. Ingat, kita tidak hanya terbatas hanya event klik, kalian boleh coba-coba event-event yang lainnya. Misalnya teman-teman bisa tulis mouse enter, artinya ketika pointer berada di dalam button, kita coba lihat, kita sorot buttonnya, maka otomatis teksnya dan pesannya sudah tampil. Jadi itu dia kalau teman-teman pakai mouse enter atau ketika pointer berada di atas tombolnya. Kalian boleh lihat referensi di link ini di bagian developer mozilla.org tentang event reference. Jadi teman-teman di sini scroll ke bawah, ada banyak sekali event-event yang sudah dikategorikan. Dari sekian banyak event ini, gunakan sesuai dengan keperluannya saja. Jadi tidak perlu kita gunakan semuanya. Setiap event punya caranya masing-masing. Dan ini adalah event-event yang sudah kita lakukan, yaitu klik, ada mouse enter atau mouse leave ketika pointernya meninggalkan elemen, terus ada double klik, dan masih banyak lagi.